Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Aleichem, salam sejahtera. Kita lanjutkan diskusi kita dalam acara Alkitab Menjawab Anda. Sebuah pertanyaan muncul, apakah Alkitab itu mitos atau pengetahuan? Menarik. Alkitab adalah kitab suci, pegangan orang-orang beragama. Cuma masalahnya sekarang, dengan kemajuan iptek yang seperti ini, maka sebuah pertanyaan muncul. Apakah Alkitab atau kitab suci itu dongeng, mitos, atau pengetahuan? Kita ketahui manusia adalah Homo sapiens, makhluk cerdas. Dan kecerdasan manusia itu membuat manusia mampu berimajinasi dan beradaptasi. Bahkan membayangkan masa depannya. Kecerdasan itu membuat manusia bisa menciptakan alat kerja, tool making animal, atau mencari cara untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya. Soon politikon. Termasuk di dalam kecerdasan ini, manusia membangun konsepsi, gagasan, persepsi, satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk bumi lainnya. Tetapi harus diakui bahwa manusia itu terbatas tempat, waktu, dan keadaannya di bawah hukum naluri. Di mana setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sama seperti makhluk bumi lain, harus makan, minum, berketurunan, mati, dialektika alam. Nah, salah satu dari produk kecerdasan manusia itu, manusia membangun identitas atau jati diri. Maka sebuah pertanyaan besar bagi orang yang membangun jati dirinya adalah sangkan paraning dumadi. Dari mana asal usul kita dan apa masa depan kita? Disinilah pergumulan manusia dalam mencari jati diri itu. Termasuk kemampuan manusia membayangkan hubungan dengan kekuatan supranatural sehingga melahirkan agama. Jadi dalam kehidupan manusia akan berhadapan dengan dua hal. Satu, kecerdasannya membangun kenyataan, kemampuan teknis, iptek. Di sisi lain, misteri yang harus membuat manusia terpaksa mencari solusi, bahkan melahirkan agama. Kedua kemampuan itu berinteraksi antara iman, cara orang beragama, percaya kepada Allah, dan ilmu, cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Keduanya kebutuhan dan keduanya saling melengkapi. Ilmu adalah kemampuan nyata menghadapi tantangan hidup sehari-hari, tantangan alam, dan iman adalah kekuatan spiritual manusia untuk mempunyai harapan menghadapi misteri, terutama kematian. Kedua kekuatan itu tidak selalu bersinergi. Ketika pengetahuan maju, imannya biasanya tertinggal dan dilupakan. Sebaliknya, ketika kesulitan banyak, ketergantungan manusia kepada alam besar, maka imannya yang maju, akalnya agak terhenti. Nah, kita sudah belajar ada perbedaan pendekatan dalam menghadapi iman dan ilmu. Kalau ilmu dengan cara laboratoris, lewat ujian dan pengujian,
lewat proses tukar-menukar dan perdebatan melahirkan satu konsep atau rumus ilmu, bahasa ilmu yang sama. Sebaliknya iman tidak seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman, hasilnya perbedaan tafsir. Nah, disinilah sering tidak sejalan. Sejarah membuktikan bahwa keyakinan agama nenek moyang yang dulu tentang kekuatan alam, dewa-dewa, kekuatan alam, ketika ilmu sudah maju, terbukti bahwa dewa-dewa itu adalah hanya hukum alam yang dipecahkan, dan akhirnya setelah tidak perlu disembah, dewa-dewa itu menjadi dongeng pengantar tidur. Inilah yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara kekasih, saya waktu kecil tahun 50-an punya pengalaman unik. Kami suka sekali membaca komik, dan salah satu komik yang saya senangi adalah Flash Gordon atau musuh Kaiser Ming atau Rocketman. Nah, waktu itu ilmu pengetahuan masih sangat sederhana. Jadi di masa kecil saya sudah melihat bahwa ada laser, ada orang naik roket ke bulan, ada pertempuran pakai senjata-senjata yang, wah, itulah namanya fiksi ilmiah. Tetapi ketika saya tua, sebelum tua lah malah, tahun pertengahan abad ke-20, ketika saya dewasa, semua yang diceritakan di komik itu terjadi. Ada roket, ada orang ke bulan, dan jadi itulah yang disebutkan fiksi ilmiah. Inilah salah satu kecerdasan manusia, di mana manusia bisa membayangkan masa depan dan merencanakan masa depan. Itu hebatnya ilmuwan dalam mengembangkan kemampuan. Bagaimana dengan agama? Nah, disinilah saya sebagai pendeta belajar, maka ternyata Alkitab berisi itu. Kan masa depan itu adalah satu harapan. Maka Alkitab berkata, sungguh Allah tidak akan berbuat sesuatu sebelum menyatakan hal itu kepada para nabi. Amos 3 ayat 7. Artinya apa? Artinya di dalam Alkitab itu ada ilmu masa depan. Nah, apakah gunanya pengetahuan masa depan buat kita? Maka manusia itu mempunyai satu kesempatan. Kalau dia tahu masa depan, manusia bisa menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi, dan dia selamat. Nah, sejarah mencatat setidaknya 2 peristiwa saya bisa catat. Ketika Alexander Agung mengadakan ekspedisi ke Mesir tahun 331, maka semua kota yang dilewati yang tidak takluk akan dihancur leburkan. Nah, pada waktu itu Yerusalem terlewati, tetapi imam besar Yerusalem, yaitu Yadus, yang belajar nubuat Daniel, dia mengerti bahwa setelah Medo-Parsi akan muncul kerajaan Yunani. Daniel 8 menjelaskan dengan detail. Maka dia ngerti, ini Alexander dari Yunani ini akan jadi penguasa dunia. Maka dia cerdik. Ketika pasukan Alexander mendekati kota Yerusalem, dia buka pintu. Disiapkan makanan, dia siapkan bunga-bunga, dan dia datang menyembah dan memuji. Ya Tuanku Alexander, kamu akan menang atas Medo-Parsi.
Alexander seneng. Loh kamu kok tahu? Nah ini kitab suci kami berkata begitu. Kira-kira begitu percakapannya. Maka Alexander tidak menyentuh kota Yerusalem. Selamatlah itu. Itu bagi orang Israel, bagi orang Yahudi yang belajar Alkitab. Karena imam besarnya belajar Alkitab. Selamat dari kehancuran. Nah, apa itu juga masih berlaku pada zaman kita? Roh Allah itu tidak terbatas. Kita melihat catatan yang kedua. Ketika Yerusalem dikepung oleh Jenderal Titus tahun 68-69, semua penduduk di situ termasuk orang-orang Kristen, Yudeo-Kristen, terancam dihancurkan. Tiba-tiba tentara Romawi ditarik karena ada masalah perebutan kekuasaan di kota Roma. Di sini orang Yahudi, imam-imam yang tidak belajar dan tidak percaya ucapan Yesus, mereka bersenang-senang. Lihat, Tuhan bekerja. Kita sudah dibebaskan, musuh sudah kalah. Mereka berpesta pura. Tetapi orang-orang Yudeo-Kristen yang percaya pada ucapan Yesus dalam Matius 24 ayat 15, apabila si durhaka itu berdiri di depan bait Allah, lari. Wah, maka orang-orang Yahudi ini lari. Yahudi Kristen yang percaya pada kata-kata Yesus lari meninggalkan Yerusalem, pergi ke lembah Pela. Apa yang terjadi, saudara? Tahun 70 setelah masalah dalam negeri selesai, Jenderal Titus datang lagi dengan 3 kali pasukan. Dihancurkan nyalah Yerusalem. Ka'bah kedua dihancurkan. Jadi umat Kristen yang percaya pada ucapan Yesus selamat karena baca Alkitab. Saudara-saudara kekasih, inilah cara pandang kita. Bagi kita, Alkitab adalah tuntunan untuk kesejahteraan dan keselamatan kita. Alkitab bukan mitos. Masalahnya adalah banyak gereja, banyak pendeta mengajarkan umat itu hanya dengan dogmatika yang stagnan dan tidak memakai kesungguhan belajar. Yesus berkata tentang Alkitab, tentang kebenaran firman. Itu dikatakan seperti seorang yang mencari harta karun. Dia menggali, dia menggali sampai ketemu harta karunnya. Bahkan dia mempertaruhkan kekayaannya untuk mendapatkan harta karun. Artinya Alkitab jangan dibaca dengan dogmatika. Alkitabnya tidak salah, tafsirnya yang bisa berubah. Mari kita belajar, dan ada satu catatan dari seorang rabi Yahudi yang memberi satu saran yang bagus, koreksi cara belajar, yaitu penulis Sohar atau Kabalah yang dikatakan, the fundamental rule laid down by the author of Sohar was that it's a duty to question everything in Bible. Why? The Sohar recognized that religious authority can be abused and stretch its permissible boundaries. Hukum utama yang diletakkan oleh Rabi penulis Kabalah ini adalah tiap ayat Alkitab harus diteliti, ditanyakan sampai detail. Bukan tidak boleh ditanyakan. Itulah cara belajar kita. Maka para rasul menulis cara belajar orang Kristen yang baik, yaitu umat Kristen di Berea. Dalam Kisah 17 ayat 11-12 dikatakan, orang percaya di kota Berea lebih baik dari orang di Tesalonika. Mengapa? Mereka suka mendengar ajaran apapun, tapi mereka meneliti dan mengujinya dengan Alkitab. Inilah cara belajar yang ditunjukkan oleh para rasul. Saudara-saudara kekasih, akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa iman
kepada Allah adalah pemberian anugerah Allah. Tetapi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada dunia juga pemberian Allah. Jadi kalau kita mau berpikir sederhana, seharusnya iman dan ilmu itu saling mengisi, saling melengkapi untuk menyiapkan satu umat yang lebih bahagia di bumi, lahir maupun batin. Jangan jadikan Alkitab itu dongeng, apalagi mantra. Banyak sekali orang ayat Alkitab disimpan katanya untuk selamat. Itu salah. Tapi jangan lupa belajar Alkitab untuk sungguh-sungguh mendapatkan hikmatnya. Einstein, seorang ilmuwan yang sangat beriman, memberikan gambaran yang bagus. Ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Mengapa demikian? Orang pinter tanpa moralitas dan karakter yang baik akan menghancurkan dunia. Sebaliknya, orang beragama yang bodoh, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itulah yang terjadi di dunia yang semakin sulit, karena kita harus tahu yang terakhir, prediksi masa depan. Dunia mimpi pemerintah, orde dunia baru, satu pemerintah tunggal yang mengatur dunia aman dan sebagainya, katanya. Tetapi Alkitab mengatakan yang lain. Karena egoisme manusia dan cinta uang, cinta materi, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 akan melahirkan dunia yang susah dan umat Tuhan murtad. Inilah perkiraan. Mari kita lihat, kita buktikan. Apakah nubuat Alkitab yang benar atau prediksi manusia yang benar? Kita buktikan Alkitab bukan mitos. Alkitab bukan mantra, tapi Alkitab adalah buku pelajaran untuk dipraktekkan. Tuhan memberkati.